libur tahun baru ya Pak Agus. Dan insya Allah kita sekitar 33 hari lagi kita akan menghadapi menjalankan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Subhanahu wa Ta'ala ke bulan suci tersebut. Bapak Ibu sekalian, 33 hari lagi itu sekitar sebulan ya. Mudah-mudahan kita sudah siap-siap. Sekarang yang orang Garut sudah siap juga puasa. Mudah-mudahan kita semua di dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana ibadah saum itu. Sekedar mengingatkan, ini ada Pak Ustadz, bagaimana ibadah saum menurut hadis dan Al-Quran. Untuk itu kita simak saja Pak Ustadz. Makasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Rahayu, Riung Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 48. Al-An'am artinya binatang ternak atau sato ingon-ingon. Surat yang ke-6 ayat 48. Dulu diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul mulia di kota Makkah, termasuk surat dan ayat Makkiyah. Surat dan ayat yang diturunkan di kota Makkah. Surat 6 ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa mundirin faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pak RT silakan artinya. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan keperbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Para Rasul Allah yang Allah utus mempunyai tugas menurut ayat itu dua. Tugas yang pertama adalah memberikan kabar gembira kepada masyarakat kaumnya yang Rasul diutus di sana. Tugas yang kedua adalah memberikan peringatan atau ancaman. Jadi berdasarkan ayat tersebut, secara garis besarnya tugas para Rasul Allah itu dua. Yang pertama memberikan kabar gembira, yang kedua memberikan peringatan. Sehubungan dengan dua hal tersebut,
Apa kabar gembira dari Rasulullah SAW kepada orang yang menjalankan ibadah saum Ramadan? Kita akan mulai dari kabar gembira dulu. Nanti peringatan atau ancaman bagi orang yang saum, bukan yang tidak saum. Apa kabar gembira dari Rasulullah kepada orang yang menjalankan ibadah saum Ramadan dan amaliyah Ramadan lainnya? Kita mulai dari hadis Bukhari nomor 32, 31 dan 29. Hadis Bukhari nomor 32, 31 dan 29. Urutannya begitu ya. Hadis sahih riwayat Bukhari dengan nomor hadis 32. Artinya apa, silakan. Hadis Bukhari 32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Hadis ini populer, sudah akrab di telinga kita. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Siapa saja orang yang melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, panjurung laku saumnya itu karena dorongan iman dan ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu. Ini sebuah kabar gembira dari Rasul mulia kita. Sah saja manu ngalaksanakan ibadah saum dina sasi Ramadan sabulan campleng, pangjurung laku ibadahnya itu karena iman dan ikhlas, bukan karena usum. Gening ayeuna anjeun saum nyanyi atuh da usumna. Jadi ibadah saumnya bukan karena iman dan ikhlas, tapi karena usum. Gening bapak ayeuna mah saum tara-tara ti sasari era boga incu kelas 3 SD puasa. Jadi era ku incu. Pangjurung laku saumna bukan karena iman dan ikhlas. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang akan diampuni Allah dosa-dosa yang telah lalu itu dosa besarkah, dosa kecil, atau dua-duanya? Dijawab dulu sama jamaah. Ini sebuah kabar gembira dari Rasulullah. Karena Allah membagi dosa itu menjadi dua. Ada kelompok dosa besar dan ada kelompok dosa kecil. Lihat surat 53 An-Najm ayat 32. Kita masuk ke surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 32. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina 5332. Alladzina yajtanibuna kabaira ma tunhauna alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamam. Pak RT artinya yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Ya, jadi Allah membagi dosa itu menjadi dua. Ada kelompok dosa-dosa besar dan ada kelompok dosa-dosa kecil. Itu ayatnya.
alladzina yajtanibuna kabairal ism wal fawahisya ilal lamam. Jadi dosa itu ada yang kategorinya dosa besar, ada yang kategorinya dosa kecil. Dengan ibadah saum Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pertanyaannya, dosa yang diampuni Allah yang telah lalu itu dosa besar atau dosa kecil atau dua-duanya? Ari kahoyong mah duanana bae. Ada sebuah hadis riwayat Nasai. Hadisnya begini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban kharajat min dunubihi kayaumi waladatu ummu. Sasaja ibadah saum Ramadan karena iman dan ikhlas, maka keluar dosa-dosa dari dirinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. Cuman hadisnya dhaif, lemah. Siapa saja yang melakukan ibadah saum Ramadan karena iman dan ikhlas, maka keluar dosa-dosa dari dirinya. 1 Syawal bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya, fitrah kembali. Hanya saja hadis ini lemah. Kalau sahih muayyan ya. Siapa yang melakukan ibadah saum Ramadan pangjurung lakunya karena iman dan ikhlas, maka keluarlah dosa-dosa dari dirinya. Digambarkan Rasul kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya. 1 Syawal itu kembali fitrah. Hanya saja hadis ini dhaif atau lemah. Coba kita lihat sekarang Bukhari nomor 31. Ada amaliyah di bulan Ramadan malam hari. Silakan, Pak. Hadis Bukhari nomor 31 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sah saja anu menegakkan sholat di malam hari bulan Ramadan, nama sholatnya Qiyamul Ramadan. Hanya di sebelah sini yang populer itu sholat tarawih. Nama sholatnya Qiyamul Ramadan. Pangjurung melakukan ibadah sholat di malam hari bulan Ramadan karena iman dan ikhlas. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sebuah kabar gembira dari Rasul. 2. Siangnya ibadah saum Ramadan, malamnya sholat Qiyamul Ramadan, atau istilahnya di sebelah kita populernya sholat tarawih. Sekarang Bukhari nomor 29. Bukhari nomor 29. Silakan. Bukhari nomor 29 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat di malam Qadar karena iman dan ikhlas, niscaya diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Mayyakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapapun orang yang menegakkan sholat di malam Qadar, pangjurung laku sholatnya karena iman dan ikhlas, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sungguh luar biasa nih. Sah saja anu ngalakukan sholat di malam Qadar. Malam Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Di antara malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 21, 23, 25, terutama 27 dan 29. Tadi mah sholat tarawih, ini mah sholat pada malam Qadar. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, di antara malam-malam yang ganjil. Kalau tidak malam salikur, ya 3 likur. Kalau tidak 3 likur, 5 likur, terutama malam 7 likur dan 29 likur. Hitungan likuran
ibu-ibu zaman sekarang tidak hafal. Salikur itu 21, 3 likur itu 23, 5 likur 25, 7 likur 27, 8 likur 29. Baru dak ayeuna teh apa hitungan likuran teh. Ada 3 hadis berturut-turut dari Rasulullah sebagai kabar gembira. Jadi man shoma Ramadan, man qoma Ramadan, man qoma Lailatul Qadar. Modalnya imanan wa ihtisaban, akibatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Sekarang lihat hadis Bukhari nomor 1270. 1270. Dimasukkan ke surga oleh Allah orang yang melakukan ibadah selama Ramadan karena iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bukhari nomor 1270, 1270. Silakan Pak. Hadis Bukhari 1270 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan sholat dan puasa dalam bulan Ramadan adalah kewajiban Tuhan, Kewajiban Allah memasukkannya ke dalam surga. Sudah sampai di sana dulu. Man amana billahi wa bi rasulihi wa aqamas salata, orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan, maka kewajiban Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga, baik ia berjihad di jalan Allah ataupun tidak berjihad di jalan Allah. Dia matinya di atas kasur, tidak medan perang. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, alangkah lebih baiknya kita beritakan hadis kabar gembira ini kepada orang lain. Kata Rasul, surga itu bertingkat-tingkat, ada 100 tingkatan. Lanjutkan Pak hadisnya. Diulangi di pertama saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan. Silakan Pak. Dan saum di bulan Ramadan adalah kewajiban Allah memasukkannya ke dalam surga, baik pun ia berjihad dalam agama Allah atau ia tetap tinggal di negeri kelahirannya. Orang banyak bertanya, apakah tidak baik Tuhan menggembirakan manusia dengan yang demikian itu? Beliau menjawab, sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat tingkatan. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad dalam agamanya. Jarak antara 1 derajat atau tingkatan dengan yang di atasnya bagai setara antara langit dan bumi. Jikalau engkau memohon kepada Allah, mohonkanlah memperoleh surga Firdaus. Sesungguhnya Firdaus itulah yang paling baik dan paling tinggi derajatnya yang pernah diperlihatkan kepada saya. Jadi Rasul pernah diperlihatkan surga Firdaus. Arabnya itu surga pertengahan, tapi diartikan surga yang paling tinggi. Terus Pak? Di atasnya arsitu Allah, dan di situ mengalir sungai-sungai surga. Di atas surga Firdaus itu ada arasy Allah, dan sungai-sungai yang mengalir dalam surga itu dialiri oleh sebuah lautan yang ada di bawah arasy, yang tajri min tahtihal anhar. Kalau engkau memohon, mohonkan surga Firdaus, karena surga Firdaus itu surga yang berada di tengah-tengah, bukan tinggi sebetulnya. Surga Eden itu yang paling tinggi. Ini sebuah kabar gembira dari Rasul mulia kita. Orang yang saum Ramadan, menegakkan sholat, maka kewajiban Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Tapi nuku maheula sholatna, nuku maheula saumna, tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Lihat surat 47 ayat 33. Surat 47 itu surat Muhammad, diturunkan dulu dari Allah kepada Rasulullah melalui Jibril,
di kota Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah atau ayat Madaniyah. Dulu waktu turun kepada Rasul dari Malaikat Jibril, diturunkannya di kota Madinah. Ikuti saya. 4733. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ayatnya ringkas sekali. Artinya Pak RT, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Allah menyuruh kepada setiap individu orang yang beriman agar supaya taat tunduk patuh kepada Allah tanpa reserve, dan taat tunduk patuh kepada Rasulnya. Sebagai tanda taat kepada Allah dan Rasulnya, ibadah selama Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sebagai wujud taat tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya melaksanakan ibadah selama Ramadan. Tapi kata Allah, janganlah ketunduk patuhanmu itu merusak kepada pahala amalmu. Orang yang beriman, taat tunduk patuhlah kepada Allah dan Rasul, dan jangan sampai kamu berbuat sesuatu yang dapat merusakkan pahala amalmu. Jadi berdasarkan ayat itu, ada amalan perbuatan yang dapat merusak pahala amalnya. Ibadah Ramadan karena iman dan ikhlas tadi diampuni Allah dosa yang terlalu di satu sisi, tapi di sisi lain ada hal-hal yang dapat merusakkan pahala amal. Bukan hanya saum saja, dia rajin sholat tapi rusak sholatnya, dia sodakoh rusak sodakohnya, dia umroh dan haji pahalanya tidak dapat karena mempunyai amalan yang dapat merusakkan pahala amal soleh tadi. Itu dalilnya 4733. Ulangi sekali lagi Pak RT artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Iya. Ada yang merusakkan pahala dari sebuah amal soleh. Nah, kita masuk sekarang kepada peringatan Rasul kepada orang yang saum Ramadan, bukan kepada orang yang tidak saum Ramadan. Itu mah di luar garis. Orang yang saum Ramadan dapat ancaman dari hadis Rasulullah SAW. Lihat hadis Bukhari nomor 934 dan 935. Satu-satu dulu. Hadis Bukhari dengan nomor hadis 934. Ada yang merusakkan pahala amal soleh. Silakan Pak artinya. 1934. Hadis Bukhari 934 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta dan amal jahat, maka Allah tidak butuh kepadanya ia meninggalkan makan dan minum. Hadisnya, man lam yada qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa orang melakukan saum wajib Ramadan atau saum sunnah lainnya, tapi ketika dia saum dia tidak dapat meninggalkan kata dusta, bohong, dan amal jahat kemaksiatan, maka Allah tidak butuh kepada orang yang saum seperti itu
Kendati pun dia meninggalkan makan dan minumnya mulai terbit fajar sidik azan subuh hingga terbenam matahari azan maghrib. Kalau Allah sudah tidak butuh, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu? Terbutuh sekali. Jadi ada dua hal yang dapat membatalkan pahalanya. Satu, kata bohong. Dua, kemaksiatan. Mana nanti ke saum tapi tidak menjaga mulutnya, bohong kali tunjuk ke dia. Contohan bohongnya, incu ibu dan bapak tengah hari minta artos, kakek minta uang. Buat apa sayang, kan kamu lagi saum, budak teh mau dicocokan beli mainan. Kata si kakek tidak punya uang sayang, padahal boga. Padahal nggak bohong. Tuh minta sama nenek. Budak teh ini tidak lugu. Nek, kata kakek minta uang. Buat apa sayang, kan lagi saum. Nenek tidak punya uang, nggak bohong. Bukan nggak bohong Ustaz, mendidik itu. Iya, mendidik bohong namanya. Itu tengah hari ibu berkata bohong, maka pahala saumnya hari itu rusak, batal. Ayat Qurannya 47:33, hadisnya Bukhari nomor 934. Ngupat sinua teh ke saum Ramadan teh, maka pahala saumnya rusak kalau tidak butuh. Ngomongkeun ka gorengan batur, uplek bae teh mah. Gibah. Kenapa? Apa? Iya. Jadi ada yang membatalkan kepala saum. Satu, berkata bohong. Dua, berbuat maksiat. Pegawai kantor dununganana bebeja. Nanti kalau ada telepon dari siapa saja bilang bapak tidak ada. Riweuh wartawan teh minta duit teh naon teh. Tring telepon teh. Bapak ada? Oh enggak ada. Padahal ayah hareupeun manehna. Tak jadi pimpinan teh nita bohong, pahala pimpinanna rusak puasana teh. Anu anak buahna ikut kepada kata pimpinannya, rusak pahalanya. Jadi nyarios Pak, menuju saum Pak. Istighfar. Entah. Kalau sudah berkata bohong di istighfaran oke, tetap batal. Pahalanya saumnya tidak rusak sih. Pahalanya yang rusak. Jadi kita berbicara yang merusakkan pahala amal soleh, bukan zat saumnya. Atau pakai begini saja. Bapak lagi menghadap ke depan, direktur ngomong, kayak mau naik telepon ti sahabat bejakan bapak teh aya. Tering ke telepon. Bapak beralih arah. Bapak direktur ada. Oh, sejak saya duduk di sini saya tidak melihatnya. Bapak berpaling ke arah saja. Sejak saya duduk di sini saya tidak melihatnya. Melihat itu waktu duduk sana. Jadi pakai teknik. Rasul itu ada orang yang mengejar bawa pedang. Bertanya, Muhammad, kamu lihat orang tadi lewat kami? Berbalik Rasul. Sejak saya duduk di sini saya tidak melihatnya. Kapan Rasul melihatnya? Waktu duduk di sana. Rasul beda duduknya. Nggak bohong tuh. Nggak bohong tuh Pak. Rasul mulai duduk di sini. Duduk di sini. Ada orang lari. Dikejar orang bawa pedang. Mau dibunuh. Muhammad, kamu melihat orang lewat sini? Pindah Rasul duduknya. Sejak saya duduk di sini, saya tidak melihatnya. Benar. Daniel emang keduduk di situ pakai diplomatis. Beri musab berarti Pak. Kenapa? Beri musab. Soal puasa kan namanya ngobrol wae musab. Oh, iya. Kalau tidak ada kegiatan lain, kata Kiai, sudah saya tidur. Karena kalau tidak tidur, hayang tumpah tempo bae. Saya punya guru, kamu selama bulan Ramadan jangan buka HP. Waduh. Kalau habis maghrib boleh Ustadz buka HP. Kan puasa lagi ngesan, terus buka. Jadi dua yang membatalkan pahala.
satu berkata dusta bohong, dua beramal jahat maksiat. Ada lagi hal lainnya, lihat hadis Bukhari nomor 935. Pada tadi kewajiban bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Nuku maheula saumna nu lebet ka surga teh. Tadi hadis Bukhari nomor 1270. Sekarang Bukhari 935, silakan Pak artinya. Hadis Bukhari 935 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri. Ini hadis kursi. Rasul bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajri. Setiap amal anak Adam manusia teruntuk bagi dirinya kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa Allah berfirman puasa itu untuknya? Ila siyam fa innahu li wa ana ajri. Semua amal anak Adam teruntuk bagi anak Adam itu sendiri kecuali saum. Karena semuanya saum itu untukku, kata Allah. Kenapa Allah mengatakan saum itu untukku? Jawabnya ada pada surat 51 ayat 57. Jawabannya terdapat pada surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat ke-57. Ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 51 Az-Zariyat ayat 57. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imuni. Silakan Bapak artinya. 5157. 5157, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberiku makan kepadaku, kata Allah. Kata Allah, aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan, kata Allah. Aku tidak pernah makan, kata Allah. Maka persembahkan lapar dan hausmu untukku, kata Allah. Persembahkan lapar dan hausmu untukku. Jadi waktu kita saum itu sedang mempersembahkan lapar dan haus kepada Allah, karena Allah tidak pernah makan. Dan aku tidak memerlukan supaya mereka memberi aku rezeki. Bahkan Allah yang menjamin rezeki. Utek tongo walang tagage, dijamin rezekinya oleh Allah. Itu dalilnya, wa ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imuni. Aku tidak menginginkan supaya mereka memberi aku rezeki. Bahkan makhluk dijamin rezekinya oleh Allah. Dan aku tidak membutuhkan supaya mereka memberi makan kepada aku, kata Allah. Aku enggak makan, kata Allah. Saum itu untukku, persembahkan lapar dan haus kepada. Tapi jangan kau cederai persembahan itu. Cederanya apa? Berkata bohong dan berperilaku maksiat seperti ghibah, ngomongin kegorengan batur. Teruskan Pak hadisnya Pak. Saum itu untukku dan aku akan memberinya pahala. Saum itu bagaikan perisai. Teruslah hadisnya. 935 Bukhari. Puasa itu bagaikan perisai. Maka apabila seorang kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula berkata kasar. Kalau seseorang sedang melaksanakan saum wajib atau saum sunnah, janganlah berkata kotor, berkata tidak senonoh. Berkata tidak senonoh saja tidak boleh, apalagi 2 nonoh, 3 nonoh dan seterusnya. Dan jangan berkata kasar, itu merusakkan pahala saum. Dari Qurannya 4733 tadi. Hadisnya ini. Saum itu sebagai perisai.
Ketika seseorang saum, hendaklah dia jangan berkata kotor dan jangan berkata kasar. Dulu sore hari pada asar itu ada si Cepot ngabuburit di TV, Pak. Si Cepot ngabuburit. Ada si Cepot geus ngomong teh kabana karep. Kadenge ku bapak teh. Bebeja kainung barudak. Manehna si Cepot tadi ngomong kenjorang. Bapaknya perhatikan saja, maka rusak pahala Pak saum Bapak. Hanya nyepertikan saja. Si Cepotnya batal saum nanti rusak. Ente Cepot mah kai da teu puasa. Dalangna omongan dalang si Cepot ngabodor ngomongkeun omongan yang tidak senonoh. Ditirukan sama Bapak bejakeun ka inung barudak teh keur nyieun tajil. Sore hari, sebentar lagi buka. Maka pahala saum Bapak di hari itu rusak. Hanya di hari itu Pak. Jadi ternyata barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan, maka kewajiban Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Tegampang si orang itu. Harus dapat mengendalikan mulut. Tidak hanya merubah jadwal waktu makan saja. Kalau merubah jadwal waktu makan, anak kelas 3 SD bisa nepi ka maghrib tamat. Tapi ketika mengendalikan mulut, penglihatan, susah rasanya. Lihat hadis Muslim nomor 1117, 1118. Pakin. Lagi ini mana ini? Pakin. Hadis Muslim nomor dipanasan 1117 dan 1118. 1117 baru 1117. Ya. Hadis Muslim, dua kegembiraan bagi orang yang saum akan memperoleh dua kegembiraan. Lisoimi farhatani, bagi orang yang saum akan memperoleh dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, inda iftarihi, nalika rek buka gembira pisan Pak. Beda dengan istri karsaban henteu saum, da teu gembira ngadenge adzan maghrib. Bapak yang saum, waduh bungahna luar biasa. Setel radio adzan Surabaya. Bapak orang Bandung, hayang ganjang buka nyetel radio adzan Surabaya Pak. Jangan begitu. Anak-anak kecil yang tadinya bibirnya ngespias marhamai kembali. Tong boro berak leutik kolot nage gumbira mendek buka teh. Jadi kegembiraan pertama dibayar kontan oleh Allah, cash and carry. Wa farhatun indalika rabbi, kegembiraan kedua tidak dibayar tunai, nanti di akhirat. Dan kegembiraan kedua bagi orang saum ketika berjumpa melihat robnya di akhirat dalam surga. Tadi hadis 1270 dimasukkan Allah ke surga kalau saumnya berhasil. Ternyata saum teh gampang, ai sugan teh gampang. Silakan Pak, artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untuk Allah dan aku dan Allah akan memberinya pahala. Puasa itu adalah perisai. Apabila kamu puasa, janganlah kamu rusak puasamu itu dengan senggama dan jangan menghina orang. Jadi kalau orang sedang saum, baik wajib atau sunat, jangan bukan sanggama, berkata tidak senonoh. Fala rofas. Rofas itu perkataan yang tidak senonoh. Dan jangan dirusak pahala saum kamu. Kalau ada orang mengajak bertengkar, menghina kamu, jangan dilawan. Mengalahlah untuk menang. Katakanlah, saya sedang saum. Jangan puasa teh maneh hungkul kuring puasa tuh. Ini mruun saimu. Kalimat ini saimu. Saya sedang saum. Tong dilawanan. Terus Pak,
yang dihina atau dipukul orang, maka katakanlah aku puasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang puasa itu lebih harum dan di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Dan bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Apabila dia berbuka, dia gembira dengan bukaannya itu, dan apabila dia menemui Allah atau meninggal, dia gembira dengan puasanya. Jadi lisaimi farhatan, bagi orang yang saum akan mendapat dua kegembiraan. Farhatun inda iftari, kegembiraan yang pertama dibayar tunai, cash and carry ketika akan saum. Gembira teh Bapak. Rindu adzan maghrib ya? Lamun lain bulan Ramadan teu rindu da. Nah, nya geus maghrib deui, cek indung baru nya da Bapak salatna tadi tomper atuh. Pukul utus kena adzan maghrib teh Pak. Kalau bulan puasa mau dioprek ke radio, cari adzan awal. Suka ada masjid yang adzan maghribnya awal aja Pak. Maka jangan dulu buka Pak, setelah wora. Batur san adzan masjid eta mah geus mimiti adzan, ya Allah. Cigana we kerna teu sarua Pak jamna. Kegembiraan kedua, inda liqa arabi, ketika dia berjumpa dengan Allah di akhirat dalam surga. Dalil Qur'annya surat 75 ayat 22 dan 23. Harus terukur dalil Pak. Ngaji teh ulah cenah jeung beja bae. Surat Al-Qiyamah 75 ayat 22 dan 23. 75 ayatnya 22 23. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuh. Surat 75 ayat 22 23. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pak RT artinya wajah-wajah orang beriman ketika itu berseri-seri, dan wajah-wajah yang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya di surga. Iya dah, memandang Tuhannya secara zatiah Pak. Tuhannya. Dan wajah-wajah orang kafir, sudah saya wajah orang beriman dulu. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri memandang Robnya secara physically di dalam surga. Makanya pantas tadi dikatakan man yu'min billahi wa bi rasulihi kana hakon 'alallah ayyudhilahul jannah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan, maka kewajiban bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Masa Allah bohong Pak janjinya? Ketika saumnya berhasil. Kalau saumnya tidak berhasil ya tidak. Tadi 1270 hadis Bukhari. Mayyu'min billahi wa bi rasulihi wa aqamas salata wa shoma ramadhana kana haqqan 'alallah ayyudhilahul jannah. Maka kewajiban bagi Allah memasukkan orang yang beriman kepada Rasulnya, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan, dimasukkan Allah ke dalam surga, baik ia berjihad fisabilillah atau mati di tempat tidurnya. Kewajiban bagi Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan materi ini saum Ramadan yang kita jalan betul-betul diperhatikan dari hal-hal yang dapat merusakkan pahala saumnya. Itu saja, mungkin tadarus ulang sebenarnya ini. Ada hadis baru yang 1270. Kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, menegakkan sholat dan saum di bulan Ramadan, maka kewajiban Allah memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Hadisnya sahih, Bukhari nomor 1270. Tapi saum yang berhasil. Saya tutup formalnya. Nanti kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan. Aqulu qouli hadza
Wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kalau 1-2 pertanyaan yang sehubungan dengan materi atau yang di luar materi dipersilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit saya mungkin ada banyolan ya Ustaz ya? Apa? Banyolan? Banyolan. Iya. Obras lah. Ngobrol bebas. Ya. Mau menanggapi masalah puasa. Ada yang mengatakan puasa. Pause. Puasa pause. Pause istirahat main bola. Tapi di kita puasa ini kan mengurangi konsumsi misalnya. Tapi kita terbalik kan Ustaz? Kenapa? Ayam goreng dijual lagi cek, ayam baju baru, ayam selera baru. Bukan perubahan dari mental goreng menjadi baik, itu kan Ustaz. Puasa itu kan bukan hanya Pause tadi. ada yang fenomena film Ustaz, puasa kan yang kupu-kupu sampai kupu-kupu itu ada museumnya. Itu dari jelek ini bagus. Tapi dari kita semua ingin bagus. Sampai uang pun ingin bagus kan. Duit teu budak leutik mah. Budak leutik dibere duit 5.000 butut. Tapi dibere 1.000, teu hayang 1.000 Pak. Tapi 5. Tapi hiji. Kalau di mana di Braga itu, dalam Braga dengan puasa, uang kelirunan dibeli itu ya salok dijual. Orang dan nukeran duit Yang incu lah. 100.000. Angpau Pak. Dari namanya Di 110 satu dosa siapa itu? riba. Beli duit ku duit. Jual beli duit. Berikutnya saya ada sedikit ini. Kita kan menghapus dosa besar ya. Menghapus dosa besar kan itu puasa. Ya pokoknya dimasukkan ke surga bersih lah. Oh, ya. Itu dosa besar dilakukan oleh menurut mereka para pemimpin kita membuat kebijakan. Memang ayat diuntungkan, tapi karena kunci orang ayatnya zamannya apa? Cari kerja susah Ustaznya. Bahwa lama sudah teh gembira Ustaz. Oh. Benang kiri ke kanan gitu nya. Gini akin gitu. Hari sudah ayatnya naon Ustaz? Wilujeng susah damal. Wilujeng susah damal sudah teh. Kan susah aya mah kerja kontrak-kontrakan begitu. Mata luluskeun we nean gawe GSE. Tapi kita gimana tuh? Orang bisa bener da milih pamimpin eta. Urusan mana dari mana? Kan kudu ikhlas. Wisuda teh wilujeng susah damal. Susah, babari aya. Babari sekarang kontrak. Ada di Skimroom, insinyur masih honorer Pak. Banyak. Insinyur tapi masih honorer. K3K. Iya. Tapi yang tamatan SMA sudah pegawai negeri Pak. Insinyurnya masih honorer Pak. Ayah sarjana hukum dagang sangus di jalan Pak. Sarjana hukum pada dia. Bapaknya beak duit waktu nyakolakeun budakna. Sarjana hukum atuh. Ayeuna dagang sangus di jalan. Sangat dagang sangus di jalan mah tuh make sarjana hukum atuh Pak. Nya asal bisa ngitung bae. Jadi sopir angkot dokternya. Jadi pejabat lo bangga bohong. Majar teh pensiunan bakal menang rapel tanggal 20 Januari. Mundur terus saya mundur. Can ngumpul. Kapur baya nage bohong sarua. Kenapa? Cacan ngumpul artosna. Sudah ngumpul Pak, proses administrasinya supaya tepat sasaran. Ngomongnya teh
Uang mah sudah ada, tiba heula ngomong gitu bari jeung teu cair-cair. Di bulan naon, Pak? Di bulan Agustus. Yang THR bosan. Lain digolangkeun heula. Kumaha aya atuh triliunan digolangkeun sabulan oge. Suudon Ada nama. lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan, Pak. Bahasan yang merusak pahala puasa. Salat dapat rusak pahalanya, bukan hanya saum, Pak. Yang kita bahas tentang saum ya. Saumnya. Sholat. Kalau saum itu Pak kan 30 hari atau 29 hari atau 20. 30 hari. Nah, yang merusak pahala sholat pahala Saum. saum itu apakah tiap hari atau 1 bulan itu penuh? Hari dia mulai berbuat bohongnya, Pak. Masih ada. Hari Kamis saum, awal saum biasanya ketat. Sudah mundur-mundur, wah udah. Sudah hari ke 15 hari saum, geus mimiti ateul, hayang ngabohong. Jadi hari di mana dia berbuat bohong batal, tidak sebulan penuh. Jadi yang 30 hari itu kita punya catatan. Kaca letot, ngabohong, kaca letot, Pak. Hari di mana dia berbuat bohongnya, rusaknya tidak 1 bulan. Jadi berbohong 1 hari tidak merusak pahala yang lainnya. Kalau tidak ada kata dusta, amal jahat, bertengkar, kemudian ngumpat sinuat, ghibah dan sebagainya. Hari di mana dia berbuat amal jahatnya, Pak. Tidak 1 bulan. Jadi apabila orang saum Ramadan karena iman dan ikhlas, keluar dosa-dosa dari dirinya bagaikan bayi yang baru dilahirkan ibunya, fitrah. Hadis Nasai, cuma hadisnya dhaif itu. Dhaif. Tambahan lagi Pak. Ya. Rusaknya Pahala. pahala saum. Apakah itu dikatakan batal atau hanya rusaknya aja? Rusak dalam arti 4733 batal. Batal itu yang merusak. Batal pahalanya. Batal pahalanya. Kalau saumnya tidak usah dikodok. Tapi kalau Bapak pulang kerja nih, Pak DKM pulang kerja jam 4 sore, bukan. Mobil Pak DKM itu serempet anak muda, kentop lah, buka kaca, kurang ajar saya mana tenelu Pak, kasar. Budak teh kuduna minta dihampura ngaruhnya ngangang. Pas saya di jalan teh, sudah Bapak mengkol aja ke restoran Pak, jam 5 sore, dan ditulukin ya percuma saum teu menang pahala. Dia bertengkar. Penta nomor HP budakna, jang nomor HP ujang seberapa? Engke pada tarawih orang tuluikeun paseana. Pada tarawih geus buka, Pak? Geus buka kan? Saya bertanya, Guru, kalau saya nonton TV, buka YouTube, pada maghrib, terus buka Pak? Masih batal tidak? Karena sudah buka. Marah saya punya guru. Ieu budak teh diajar teh hayo we nanyakeun terus. Ngeset pareuman YouTube-na sabulan campleng mah. Karena YouTube itu media sosial itu loba hoaknya Pak, loba bohong Pak, loba bohong. Purbaya ngomong juga Purbaya ngomong, padahal lain Purbaya tetep nggak bohong deui bae. Nonton ceramah mah boleh di YouTube. Asal yang ceramahnya tidak berkata yang tidak senonoh. Saya punya guru eureun weh. Ceramah teh mun bisa mada hayang ngabojek nu balik teh kakaler ka kidul, akhirnya perkataan yang kurang pas dikatakan. Itu bisa merusak pahala. Saum teh ternyata hese Pak. Kalau memindahkan jadwal waktu makan, budak kelas 3 SDG kuateun. Karena pemindahan jadwal waktu makan. Tapi kalau sudah mempuasakan telinga ini, pandangan mata ini, mulut ini susah sekali Pak. Saya hari ke-1, ke-2 masih bisa. Hari berikutnya ya Allah kaca letot deui bae. Jadi mudah-mudahan saum yang akan datang, sejak saya menerima materi ini dari guru saya, ternyata aduh hese pisan puasa teh. Paingan itu ngahanjatkeun jelema nu puasa ka surga teh. Diampuni dosa yang telah lalu masuk surga, bayangkan. Ustaz, Ya. saya nyambung dari ini apa ini yang Iya. itu kan kalau saya perhatikan dari materi ini yang membatalkan Pahalanya. pahala itu adalah kalau tidak berbuat, artinya kita berbohong atau kita apa namanya Siap. ya, tapi
Tapi kalau kita mendengar, misalnya mendengar tadi kan, oh katanya Purbaya salah ngobrolnya, itu kan urusan dia, urusan kita. Kita hanya mendengar aja. Jadi kalau lihat dari apa? Mendengar berita bohong. Iya, kita mendengar kan tidak termasuk sesuatu yang bohong mungkin ya. Ustaz, makanya ini harus diklarifikasi karena di zaman ini susah kita kalau tidak apa namanya. Benar. Ini teh benar Purbaya nu ngomong teh, da mulutna mah mulut Purbaya. Padahal teknologinya canggih sekarang mah. Nah, maksudnya misalnya gini Pak, maksudnya gini, kita kan sering baca di YouTube, di TV, Betul. terus sesuatu ada muncul berita dari pejabat atau siapa, ternyata bohong. Kita mendengar. Terus kata aja sama orang lain. Nah, kita hanya mendengar nih, artinya pasif lah. Apakah kita Batal pahalanya tidak mendengar saja. Yang saya punya guru mah, aktivitas dengar YouTube apa segala macam, Ramadan hentikan aja. Saya punya guru gitu Pak. Saya nanya, Pak Guru, kalau saya dengar beritanya itu YouTube atau segala macam, media sosial, saya bukanya setelah buka puasa. Kan gesan Pak puasa nage. Boleh tidak ngambek guru teh. Ima budak teh diajari teh kayo ngohayo. Geus pada taraweh. Paseana. Pada taraweh. Kan puasa lagi udah Pak. Maghrib buka ya. Jadi sebaiknya mendengar pun ada orang Bupati Nuas, kita dengarkan saja. Kita pasif Pak. Hanya mendengarkan saja. Tidak membenarkan, tidak mendustakan, hanya mendengar saja. Harusnya kan pergi ya. Atau kita berkata, sudah jangan sampai gibah. Nanti pahala saumnya rusak. Kita berdakwah secara lisan di hadapan orang yang sedang ngupat sinuat umpamanya. Diklarifikasi hanya mendengar Pak. Kalau puasanya batal, Bukan, kata Bapak harus diklarifikasi. ada yang 29 hari, ada yang 30. Gimana itu Ustaz? Oh, abdi mah nyanakna puasana terakhir lebaran nu ti heula we Pak. Kalau Persis hari Kamis, Muhammadiyah hari Rabu. Nu hari Jumat. Mending puasana nyokot terakhir, lebaran nyokot heula Pak. Nu tanggung jawab mereka yang berfatwa ya. Puasanya sama kan? Bulannya. Bapak aya nu Rebo, aya nu Kemis Pak. Tapi lebaran nama saruannya pakein. Idul Fitrinya sama atau tidak? Muhammadiyah sudah dari jauh-jauh hari mengatakan Rabu. Amanat Persatuan Islam, amanat hijrah Kemis Pak. Bapak pada nyana Rebo pada Kemis. Tadi puasa belakangan. Lebaran pangheulana. Kalau ulil amri pemerintah Kamis ya? Kamis. Kalau merujuk kepada taat kepada ulil amri harus Kamis. Orang beriman taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri pemegang kekuasaan yang kamu. Berarti yang Kamis. Kalau Muhammadiyah bukan pemegang pemerintahan. Hayang disebutkan jago hisab, miulah anu terus. Can ada di sidang isbat ru'yatul hilal ya. Tapi sholat juga kita pakai hisab Pak. Duhur jam berapa, asar itu hisab kan. Akan terjadi gerhana matahari jauh-jauh hari Pak diramal. Benar Pak. Hisab itu dipakai benar juga. Kalau Saudi, ulama Saudi tidak mau pakai hisab ru'yatul hilal. Ya kita juga pakai ru'yatul hilal nanti sehari menjelang 1 Ramadan kan. Kita juga pakai istiwa juga. Kenapa? Istiwa. Kita itu pakai hisab bareng ru'yatul hilal. Kalau hisab menentukan hari Rabu, sementara hilal tertutup awan, mendung, ya harus Kamis. Sabannya disempurnakan 30 hari. Hadisnya begitu. Cekap rupinanya jam genep kirang. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Demikian Bapak Ibu sekalian.